satu kalau di monitor saya. Bu Resti, sepertinya kita sudah harus mulai di room nih. Siap. Ya. Bapak sekalian, mohon untuk kesediaannya untuk bergabung kembali di room karena waktu untuk session materi sudah akan dimulai. Silakan ke Ibu Nuni atau Ibu Resti, dipersilakan. Baik. Masih semangat Bapak Ibu, Semangat. teman-teman? Pak Jajang unggul semangat ya. Coba kan saya mau. Semuanya kan di unmute. Pak Yahya lah nuju asik duaan nih. Halo Pak Yahya. Melihat saya ya, alhamdulillah. Silakan Pak Yahya itu. Pak Wilayah, coba kalau merespon saya, lambaikan tangan Pak Yahya, Pak Wilayah. Oke. Ada plus minus ketika para peserta meng-on-kan atau meng-off-kan kamera ya Pak Jajang ya. Ya Pak Budianto Agustin ini ya itu ya. Karena kalau diaktifin itu hamur kuota. Kuota. Iya rugi. Kuota ada 100.000. Jadi saya mau di offin aja atau beda dengan kemarin saya diklat satu diklat ya yang memang strict banget gitu. Itu harus on etanya di jam 8 sampai sore itu kamera harus on. Luar biasa. Ya, sampai yang nggak nyala kameranya di kick out seperti itu. Tapi kita tidak seperti itu ya Pak Jajang ya. Insya Allah semua hadir di sini Bu Nuni walaupun di off kan kameranya. Pesertanya juga siap. Jadi kita asumsikan saja biar hemat ya, hemat hemat kuota. Menghadapi resesi Bu Nuni ini. Oke. Ya resesi ini sudah sampai ya. Oke, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Amin. Teman-teman atau Bapak Ibu yang saya hormati, sesi berikutnya sebenarnya tidak bisa kita persingkat kalau kita mau persingkat lebih singkat lagi ya. Ini sudah singkat gitu ya, kita persingkat lebih efektif lagi. Kita masih punya 2 agenda, display data dengan agenda materi. Betul Pak Handi, kita materi dulu nanti. Tos tekiat hayang damanya. Oh ya, untuk link materi boleh diunduh. Saya hampir lupa gitu ya. Tidak ada yang menanyakan materi nih. Saya di kolom chat ya, silakan. Iya di chat. Teman-teman unduh, Bapak Ibu, para peserta unduh materi ini di link yang sudah saya share ya. Oke. Kita masuk ke display data ya. Nah, sebenarnya sampai saat ini kita belum merilis display hasil profil mutu berbasis IPSNP ini ke publik ya termasuk ke sekolah dengan harapan sampai 4 Oktober ini kita masih bisa menambah pundi-pundi data yang memang bisa kita manfaatkan lebih banyak gitu, seperti itu. Oke ya, displaynya saya next dulu. Ini udah tampil ya Pak Jajang ya? Tampil ada Bu Nuni. Sudah ada muncul. Instrumen juga kita tidak perlu terlalu ini ya. Strukturnya sudah jelas kemarin sudah kita bagikan di web juga, sebenarnya sampai sekarang juga masih ada gitu ya, instrumennya, suplemennya. Kalau juknis ya, saya pikir itu perlu untuk sekolah mengetahui langkah-langkah misalnya seperti itu. Itu belum ada sih sebenarnya di web kita. Perlu kita tekankan lagi kalau teman-teman atau Bapak Ibu perhatikan di instrumen yang kita rilis itu memang bahasanya bahasa yang memang familiar kita temukan di PMP kan ya, seperti itu ya.
Jadi itu sebagai modal dasar kami bahwa ini loh yang dimaksud kita tidak kemana-mana gitu ya, tidak kemana-mana, tapi semuanya merunut pada yang sama gitu. Kan sebenarnya kalau berbicara standar kepada bicara tentang pendidikan ya kita nggak jauh-jauh dari 8 standar yang sudah memang dirilis dan dipergunakan hampir berapa tahun ini. Undang-undang Sisdiknas itu kan 2005 ya, 2005. SNP keluar 2003 Undang-undang Sisdiknas. Terus SNP keluar di 2005. Terus standar-standar Permendiknas ya saat itu keluar di 2007. Bapak Ibu atau teman-teman bisa bayangkan kita sudah hampir 13 tahun menggunakan 8 standar ini. Yang alhamdulillah sekarang belum nambah belum kurang gitu ya. Walaupun di 4 standar akademis ini senantiasa mengalami pembaharuan, perubahan ya. Itu kita harus apresiasi gitu ya kepada pemerintah bahwa tidak standar kita senantiasa berkembang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya, saat walaupun pada pandemi terakhir di pandemi tidak dikeluarkan standar yang baru maksudnya, tapi dikeluarkan aturan-aturan yang menyesuaikan dengan kondisi ya, kurikulum ya, terutama kurikulum yang disederhanakan mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu itu terjadi. Guru-guru sekarang mulai panik, sudah 7 bulan ini membuka kelas online itu menggunakan di akhir-akhir menggunakan kurikulum yang disederhanakan. Itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana usaha pemerintah untuk memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan. Walaupun sekali lagi ya selalu ada gitu ya, saya coba pahami itu si kurikulum yang disederhanakan tidak cukup sederhana, belum cukup sederhana untuk mungkin teman-teman guru di lapangan mengimplementasikan dalam pembelajaran online-nya atau jarak jauhnya dengan segala kondisinya seperti itu ya. Oke, balik lagi instrumen ini. Nah, apakah instrumen IPSNP itu juga mengakomodir kondisi saat ini? Kita tetap ya masih berbasis standar yang memang normatif kita akan pada sebelum-sebelumnya. Tapi bukan berarti juga ini menjadi kontroversi pada keadaan sekarang ya. Itu ya silakan saja diberikan saja data kenyataannya hari ini. Contohnya pertanyaan tentang RPP yang disusun misalnya ya sesuai dengan panduan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kan itu luas ya. Apakah itu sekarang menggunakan RPP-nya versinya pandemi itu ya? Jadi sekarang kan kurikulum tidak mewajibkan untuk mengejar kognitif. Bahkan target kurikulum itu bisa dimodifikasi oleh sekolah seperti itu. Dan sekolah bisa saja membuat kurikulumnya sendiri selama itu memang mengacu pada yang umum-umum digunakan oleh pemerintah pusat seperti itu ya. Tapi kebanyakan sekolah sok narurut wae sih, nah dikeluarkan pusat itu modifikasinya agak sedikit terbatas itu untuk sekolah. Oke, instrumen ini kita dari standar jelas ya, turun ke instrumennya dan indikator mutu. Tadi dikatakan oleh penanya turunnya tidak sampai ke subindikator nih, betul. Nah, karena di awal kayaknya tim pengembang merasa terlalu rigid untuk sekolah menginput atau menstorkan data itu di level subindikator, sehingga kami percayakan bahwa sekolah itu dapurnya, nah itu subindikator itu adalah dapurnya sekolah dalam menentukan leveling atau scoring pada level indikator, gitu ya. Jadi mohon dipahami, jadi subindikator itu dapurnya ada di sekolah seperti itu. Oke, ini dia 8 standar ya, tetap ya. Dan ini sudah harus melotok gitu ya. Walaupun teman-teman operator kayaknya tidak selalu berhubungan langsung ya dengan ke-8 ini.
saya pikir tidak wajib hukumnya untuk siapapun yang terkait dalam dunia pendidikan itu memahami ke-8 standar ini. Oke, tidak bisa dibuka lagi ya. Ini hanya memperlihatkan saja apa yang sudah kita lalui. Kalaupun nanti ada sekolah yang ternyata, saya nggak tahu nih sama sekali, terus gimana nih? Nah, kami kasih bahannya. Silakan teman-teman jelaskan dari mana, isinya apa saja, buku suplemennya seperti apa yang dijadikan patokan dalam menentukan scoring atau persentase keterpenuhan standarnya itu sendiri. Anatomi teh sok emut karena iya nya. Mungkin strukturnya kemarin ada yang sempat mengatakan, Bu gimana kenapa ada beberapa indikator yang memang tidak diisikan oleh jenjang SD misalnya seperti itu ya. Karena memang kita menyadari bahwa di level sekolah dasar memang beberapa indikator itu di dalam standar tidak dipersyaratkan mutlak seperti itu. Sehingga di sini ada beberapa butir yang berbeda antara SD dan dengan jenjang-jenjang yang lain. Oke. Para pengisiannya sudah pernah ya kita ini kan. Ini ada di web LPMP, jadi sebenarnya disarankan untuk semua yang ingin mengisi PSNP itu langsung saja di web LPMP ya. Jadi jangan dapat link dari sana-sini yang akhirnya menimbulkan yaitu beberapa kasus yang terjadi selama kita melaksanakan kegiatan ini, program ini. Bagaimana mengetahuinya profil sekolah? Nah ini walaupun sampai sekarang belum dirilis, jadi perlu kami informasikan nantinya ini hasil ini ada di web kami. Jadi kemarin ada yang nanya hasilnya berbasis web saja gitu ya, betul. Kami akan menyediakan hasilnya semuanya berbasis web dan bisa didownload oleh sekolah. Oke, ini ke web LPMP ya. Nanti pilih jenjang beberapa. Nanti kita praktekkan. Pilih jenjang yang dituju, misalnya Bapak Ibu bekerja di mana, di SMP, SMA, SMK, SD, itu silakan dipilih. Nah, ketika sudah masuk, pilih kabupaten kota ya, yang sesuai, berkesesuaian, cari sekolahnya. Lalu view detail. Nah ini sebenarnya rata ini tidak kami keluarkan untuk publik gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan menemukan ini di laman depannya gitu. Hanya akan diketahui oleh sekolah. Nah ini nanti diminta email yang memang didaftarkan pada saat kita akan mengisi PSNP ya. Nah ini mungkin yang tadi dipertanyakan ya, apakah betul? Tapi ini sekali lagi ini ada tadi saya diminta oleh leading sektor untuk mengingatkan bahwa sekarang pada saat ini tim sedang menggodok lagi display ini, maksudnya yang merenah gitu ya, yang akan lebih menarik dan sebagainya itu masih di dalam proses penggodokan tim seperti itu ya. Tapi kurang lebih akan muncul seperti ini tayangannya gitu ya, bahwa akan ada info sekolah, akan ada grafik capaiannya, akan ada persentase ketercapaian tiap standarnya dan sampai ke indikator. Ya itu. Ini pasti hanya saja mungkin secara konten capaian-capaian ini akan sedikit mengalami modifikasi ya dari tim ya, inovasi dari tim bagaimana ini supaya lebih interaktif dan lebih menarik untuk sekolah manfaatkan seperti itu. Nah, oke, kita next ke ini aja dulu ya, praktek ya. Coba kita lihat apakah sekarang webnya kemarin lancar, alhamdulillah. Kita coba di web. Tetapi aksesnya di web LPMP. Ini kalau kita masuk ke web LPMP, ini cukup ramai ya di sini ya, dan cukup menarik gitu. Ketika di sini ada
menu-menu yang memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman melalui web kami gitu. Nah, di manakah si IP? Si IP itu ada di sini ternyata ya, di bawah, agak bawah, scroll ke bawah sedikit, kita punya menu di sini fitur IP SNP dengan fokus di progres ataupun detail. Kita ke progres dulu ya, kita coba. Nah, ini ya. Ini sebenarnya untuk yang mungkin tadi dikatakan ada sekolah yang belum kirim gitu ya, padahal udah berulang kali gitu mencoba ya, SD. Itu kenapa? Kayaknya SD nggak ada nih. Nah, ini bisa dideteksi di sini ya. Nanti kita di LK lah, agenda LK nanti kita bisa mengisi di, bukan mengisi di sini, maksudnya melihat dari sini. Oke, sekarang masuknya dulu ke detail ya, detail. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa teman-teman nanti kalau kita sudah rilis hasil di Oktober nanti, ini sudah bisa diakses. Ya, tinggal pilih SD-nya misalnya ya, Kabupaten atau Kota Bogor. Kota Bogor. Nah, ini. Seperti itu. Oh, ini admin ya, saya masih login admin ini. Maaf. Kalau admin semuanya bisa lihat ya. Ya, maaf. Ini misalnya kayak gini. Ini ya, Kabupaten Bandung, SD semuanya ada ya. Nanti tinggal nanti akan ada detail di sini. Kalau kita sudah rilis tinggal diklik dan dimasukkan ininya. Kuncinya si emailnya itu yang tadi ya. Itu semudah itu ya, semudah itu teman-teman bisa melakukannya. Oke, kalau saya memperlihatkan ini ya, ini yang tadi progres tadi. Nah, kita lihat tadi ada di total berapa ya yang belum kirim. Sekarang kondisinya seperti apa? Ini agregat. Jadi ini masih senantiasa hidup ya ininya apa? Datanya ya. Datanya. Jadi tidak stagnan di sini. Baik, itu yang perlu saya sampaikan dari display data. Walaupun sekarang belum rilis, sekali lagi belum rilis, tapi kami sudah informasikan dan membaca bagaimana membaca hasilnya. Nah, itu juga akan kami latihkan ke pengawas ya. Nah, Ari nggak memanfaatkan pengawas ya. Memang karena kita tupoksinya ya, kita berbagi tupoksi dan mudah-mudahan melalui pengawas ini, kenapa nggak ke kepala sekolah Bu? Gitu ya, sepertinya seperti itu ya pertanyaannya. Ya karena kami berpikir dengan adanya kuota yang terbatas, satu pengawas itu minimal dia bisa menjadi narasumber untuk sekolah binaannya yang jumlahnya lumayan ya 8 sampai 10 misalnya seperti itu kan. Sebenarnya pola pikir kami selain tupoksi juga keefisienan pemanfaatan dana yang diamanatkan oleh negara kepada kami seperti itu ya. Itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak Pak Jajang di kolom chat? Sepertinya untuk pertanyaan materi belum ada Bu Nuni, hanya ini ada dari panitia nih yang belum absen itu Pak Bayu Aditya, Pak Hari Kausar, sama Pak Tony. Mohon segera untuk absen. Terus juga siapa nih? Pak Budi ya, di Antos nih. Surat tugasnya. Sepertinya itu Bu Nuni untuk ke materi belum ada kelihatannya. Ya, ini saya saja ya, tidak perlu diperhatikan karena ini sekolah orang lain juga nggak boleh kita tahu ya. Ini kayak gini ya, memang ini sangat sederhana gitu ya. Kenapa sekali lagi kita sebutkan bahwa ini sepertinya lebih ke quick count capaian gitu ya. Dan saya yakin sekolah yang memang serius mengisi ini sebenarnya bisa sampai ke apa ya, mengevaluasi pada indikator mana mereka harus memperbaiki atau meningkatkan gitu ya indikatornya. Contohnya seperti ini ya, di standar 6 ini yang kurang itu ya, standar sarana, indikator mana, ini kelayakan
sarana prasarana yang mendukung ini ya, sarana dan prasarana pembelajaran ini kan kelas dan sebagainya. Nah ini kan tidak akan terbaca sampai subindikator di IPSNP gitu. Nah kembali lagi, makanya sekolah harus serius nih. Ketika membaca suplemen itu kan ada ya bukti fisik yang harus ada, misalnya ketika mau menghitung persentase. Nah di sanalah ketika itu harus dikejar sampai ke sana, ke dapur datanya itu. Sedangkan di display data ini tidak akan muncul sampai gitu ya. Oke ya, saya nggak boleh berlama-lama di akun admin katanya. Begitu ya dari kami, mudah-mudahan ini menjawab tentang akan seperti apa, ya, akan seperti apa yang feedback yang sudah diberikan suplai datanya gitu, mungkin. Dan mudah-mudahan itu tidak lama di Oktober itu bisa rilis. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan nih Bu Nuni ini. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Munawar, SDN Gunung Gede, Kota Bogor. Apakah bisa diperbaiki apabila masih yang kurang nilainya? Nah, gimana tuh kasusnya tuh? Bisa nggak diedit katanya tuh? Ya, ini kan kasusnya kan kayak begini, kayak rapot sementara ya. Rapot sementara itu kan biar ancer-ancer sekolah itu bisa mengetahui betul tidak ini hasilnya sesuai dengan kondisi real di sekolah misalnya seperti itu ya. Kasusnya kan kayak gitu. Dari mana Bapak Ibu juga bisa tahu bahwa hasilnya itu sesuai atau tidak sesuai gitu ya. Itu kan sebenarnya begini, sebenarnya tidak untuk mengotak-ngatik data yang sudah diberikan gitu kan ya. Tapi ketika misalnya gini, saya ketika menilai yang pertama itu, ketika pertama kali ya kemarin itu mengirimkan untuk standar sarana itu ternyata saya kasih di 3 misalnya. Tapi setelah dilihat lagi bukti fisik, di istihorohan gitu ya, ternyata 2 gitu ya, ternyata 2 kita tuh fisiknya itu. Bagaimana kasusnya seperti itu bisa? Itu bisa dilakukan di edit respon melalui email, gitu ya. Selama memang belum ditutup oleh kami, seperti itu. Jadi bisa diperbaiki ya. Baca pertanyaannya yaitu apabila masih ya yang kurang nilainya. Nah itu ya, tidak hanya yang kurang ya, yang lebih pun bisa dirubah sebenarnya kayak gitu kasusnya. Kalau udah ngasih 4 ternyata setelah dibolak-balik opat ini mah kita setelah ini bukti fisiknya ternyata hanya 3 gitu ya, hanya memenuhi kriteria 3. Nah, itu juga bisa dilakukan. Bisa ya. Oke, itu ya jawabannya ya. Ya, bisa artinya Pak Ahmad Munawar nih. Silakan sebelum ditutup sama admin dari APMP. IP ya. Tidak untuk membagus-baguskan atau menjelekkan. Oke, itu dia. Beres. Sebenarnya setengah jam deh. Oke, siap nih. Berarti kita kerja cepat. Sekarang kita akan ke RTL dan LK. Karena LK-nya juga sudah ngabah ya, yang SD terutama ya. Oke, saya buka dulu RTL. Kan tadi saya udah tanya, ini kalau jam 11 ditutup ya selama target kerjanya tercapai silahkan. Ya, oke. Jadi ada 2 produk. Ada 2 produk yang kita akan coba hasilkan. Halo, Arrayanya gitunya, penjajah Arraya. Ya, insya Allah ada. Atau kalau Prokela coba saya minta reaction ada. Gitu. Kami di kelas muka mari makin. Coba berikan reaction ada setiap teman-teman di sini ada yang coba. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mereaksi itu di kolomnya reaction tanda keprok. Nah, udah nih Pak siapa nih? Pak Hari Kausar. Terus keprok kayak sebenarnya. Di kolom chat bawah tuh di monitor ada reaction. Udah, Pak Yahya coba tuh, Pak Yahya reaction atau. Silakan Pak Yahya. Reaction Pak Yahya nih. Mahendra, Pak Gun-Gun Gagaro.
Pak Atep Oke, Denny, Pak kalau lihat terima kasih. udah. Pak Budi. Oh, ada Pak Ruhiat, kenapa ya? Saya kemana-mana nggak jauh dari Jajak dan Ruhiat Oh ini, iya, aduh. emang jodohnya begitu mungkin Bu Nuni ah. Kenapa? Jodohnya begitu jodohnya. Memangnya. Aduh, Pak Ruhiat, halo, monitor. Bapak masih Aduh iya. ini. Jadi ya, terima kasih ya Pak Agung sudah Ya, memberikan. Pak Agung udah. Baik, Nah, Prof. itu hanya selingan saja lah dari penutup. Teman-teman, ini ada RTL, rencana tindak lanjut, yang memang harus diisi, walaupun kondisinya sudah 100% tuh. Yang SD ya. Ya. Saya harus memiliki soal di dalam bank soal atau di dalam kumpulan soalnya itu 30% soalnya itu. Ada apa ini Pak Jajang? Ada soal nih, soal apa ini? Oh ini soal. Mana ya? Coba dicari Pak Jajang ya sumber suara. Soal RTL di mana nih ya? Gimana masalahnya nih? Oke. Ini RTL, rencana tindak lanjut, apa yang harus dilakukan setelah kegiatan ini? Udah, gitu ya, itu tidak mengapa. Tapi kalau yang ini tidak. Mahal dalam pengadministrasian. Oke, saya tunggu Pak Jajang, tolong bantu siapa itu sumbernya di mana? Udah nih. Oh sudah, oke. Sudah. Ya, apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu sudah selesai kegiatan ini? Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah mengunduh tadi ya file materi gitu ya, folder materi itu akan ada file Word, bentuknya Word, atau kalaupun tidak nanti kami share lagi ya. Ini yang harus teman-teman atau Bapak Ibu isi kegiatannya, misalnya begini ya, identifikasi jumlah sekolah wilayah, identifikasi sekolah yang belum kirim, sekolah yang error kirim, sekolah tidak aktif, lalu koordinasikan dengan sekolah tersebut gitu ya misalnya, membantu sekolah yang belum kirim dan error kirim. Ini kan sebenarnya simple ya, dan akan ngahulang yang sudah 100%. Nah, naon-naon tuh Bu gitu ya, ini sudah 100% masih dicari yang belum dan pasti tidak akan menemukan. Nah, ini tidak apa-apa untuk yang sudah 100% Kabupaten Bandung dan Bogor, ini boleh di skip ya. Hanya saja yang nomor 6 gitu ya, 6 itu membantu sekolah yang belum kirim, misalnya begini ya, itulah lintas jenjang, itu boleh lah ya. Jadi diisikan saja. Ini kalau di sini ini sudah 100% misalnya gitu ya. Nanti tinggal membantu sekolah yang belum kirim. Itu simple itu gitu pekerjaan kita. Berarti bisa lintas jenjang ya ini? Ya, lintas jenjang boleh ya, selama itu bisa dilakukan. Itu ya untuk RTL, silakan formatnya. Nanti saya bantu share, lalu dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan diberi dulu nama ya, diberi dulu nama ID-nya, filenya, nama peserta, instansi, kabupaten kota, supaya kita bisa mendeteksi mana saja yang sudah mengumpulkan. Ya. Kumpulkannya di mana? Di sini ya. Nanti kita share. Coba saya share, bisa nggak di chatroom? Oke, itu dulu ya RTL. Untuk RTL, ada pertanyaan? Ada dari Pak Hendra Suryana nih dari Nagreg. Aduh, Nagreg. Ya, Nagreg Cicereng Kak Tamatunya. Aduh, pada mudik ya. Nagrog abdi pisan. Terus gimana Pak? Untuk sekolah yang akan diakreditasi lebih baik menggunakan rapot mutu PMP 2009 atau IPSNP untuk mengetahui capaian mutu sekolahnya. Mangga. Gimana kalau berbeda nilainya antara IPSNP sama PMP? Mangga, Bu Nuni. Mangga. Kok materi ya? Ini untuk RTL. Kenapa jadi? Sorry, saya share itu. Ya, begini. Sempat gitu ya kemarin juga ketika kita ada pertemuan dengan asesor akreditasi ya. Apakah ini sangat fundamental ya, maksud saya pertanyaan kita, apakah LPMP ketika mengukur gitu ya, mengukur ketercapaian SNP
lebih baik menggunakan instrumen yang dipergunakan persis seperti akreditasi, atau kami harus memodifikasi? Gitu. Jawabannya apa coba? Ini profesornya yang jawab ya, yang jawab itu. Tidak harus itu, justru jangan samakan gitu. Jangan biasa sekolah untuk menyamakan instrumen itu dengan akreditasi misalnya ya, akreditasi. Ini dalam rangka menumbuhkan kesadaran untuk sekolah untuk senantiasa siap dengan bentuk apapun assessment, dan baik itu internal maupun eksternal gitu ya. Artinya apa di sini? Selama yang kita bicarakan nggak kemana-mana kan, seperti sebenarnya pada prinsipnya toh yang kita bicarakan 8 standar, yang kita bicarakan sama ininya esensinya gitu ya, bukti fisiknya pun sama dan sebagainya. Karena mindsetnya adalah scoring. Ketika itu dipermasalahkan karena sekolah mempermasalahkan ketika skornya di akreditasi ini sekian misalnya ya, si ada A gemuk, A kurus, B gemuk, B kurus ya. Di PMP itu menuju SNP 1, SNP 2, SNP 3, 4 sampai ke saya lupa itu ada 7 ya, ada 7 grade itu ya. Sekarang muncul lagi IPSNP dengan grade-nya atau kategorinya yang 4 ini, sehingga sekolah merasa saya dijudge oleh banyak instansi dengan scoring itu. Padahal di balik semua itu adalah setiap yang merilis instrumen itu memiliki tujuan yang berbeda, misalnya seperti itu misalnya ya. Ada LPMP, ada akreditasi yang jelas-jelas dia harus menentukan labeling gitu ya, labeling satu sekolah. Mindsetnya beda lah, saya juga tahu ya, saya asesor gitu taruhlah. Ketika saya melakukan kunjungan ke sekolah dengan ketika saya sebagai LPMP berkunjung ke sekolah itu juga berbeda, itu auranya itu berbeda banget gitu untuk sekolah. Nah itulah yang dikatakan itu sekolah harus mulai mengikis gitu. Siapapun yang datang ya kita siap karena kita mempersiapkan hal yang sama gitu. Yang ditanyakan di IPSNP, yang ditanyakan di akreditasi, yang ditanyakan di PMP misalnya seperti itu, ataupun mengevaluasi diri sekolah itu tetap hal yang sama. Jadi itu yang coba dibangun. Termasuk ya di luar, ketika saya berkesempatan untuk mempelajari di luar negeri gitu ya, maksudnya misalnya seperti itu, ya sekolah santai-santai aja gitu, siapapun yang datang ya silakan saja gitu, karena mereka sudah secara praktik gitu melakukan apa-apa yang dipersyaratkan dalam standar yang berlaku di itu mungkin ya. Oke, itu dia. RTL pengawas, kumaha emang aja pengawas, RTL pengawas nggak ada ya, maksudnya ini RTL kita Pak Utep ya, Pak Utep Dhani. Pak Utep Dhani, ya kenapa ini teh? Terkait RTL pengawas bagaimana? Nah, apakah ada pengawas nggak sini? Saya nggak ada kan ya? Ya saya nggak ngerti. Coba Pak Utep bisa dibuka ininya. Pak Utep mana ya? Ini belum saya kasih link untuk mengumpulkannya. Sok isi dulu sekarang, isi nanti tolong dikirimkan ke sini. Oh maksudnya teh koordinasi ya, untuk koordinasi dengan pengawasnya ya. Udah pensiun nih katanya Bu Nuni pengawasnya. Kalau gitu kan harusnya berarti nggak ada ininya, ada pengganti ya biasanya ya. Artinya ada yang memang menggantikan posisi beliau untuk mendampingi sekolah ini. Biasanya ya ada pengawas sementara yang membimbing. Oke, itu dulu ya. Silakan buatnya dikerjakan, lalu dikumpulkan di link ini. Saya udah share. Itu. Oke, cepet ya ini mah ya, operator mah jagoan gerak. Iya teh. Ayo tuh filenya pamit aja ku abdi ayeuna di share deui ya. Di-share aja filenya Bu Nuni. Siap aja jangan. Sedapnya. Ya silakan Bapak sekalian untuk mengisi RTL-nya. Alamat linknya sudah dikasih sama Ibu Nuni di kolom chat. Dan kumpulkan langsung di folder sesuai dengan kabupaten kotanya ya. Jangan kabupaten. Salah kamar.
Kabupaten Bandung dengan Kota Bogor sudah kami sediakan folder khususnya. Jadi di sana. Jangan lupa kasih nama Bapak Ibu, nama instansi dan kabupaten kota. Oke, ini dia link pengumpulannya sudah kami sediakan. Kabupaten Bandung di pertama ya, yang folder yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, jangan di luar ya, karena kita susah mendeteksinya. Sama Kota Bogor. Kota Bogor. Kota Bogor di mana Pak Jajang? Nomor Kota berapa? Bogor, nah nomor 22 ya. Nah, di sini ya. Silakan. Oh, udah ada yang ngumpulin nih. Nah, Wah, sudah ada Bogor nih. mohon pamitia sama langsung namina weh di rename ini nih Bu Eva. Bu Eva di rename saja. Ini iya. Eva Farida Padika ya. ya, SMA 3 Bogor. Udah gitu aja ya supaya lebih gampang mendeteksinya. Padika. Oh, ini Padika. Apa kabar Padika? Ya, sudah lama tidak kopi darat ya. Sudah hampir 8 bulan. Biasanya Pak Jajang ayeuna teh urang teh keur jungkir. Ya. Iya. Jungkir balik biasanya. Ya berbitu-bitu itu ke daerah ini. Enggak apa-apa. Keliling. Sekarang kita nikmati ya. Nikmati. Keliling. Suasananya. Adaptasi baru. Adika silakan di rename saja langsung di sini. Oke, baru 3 ya. Kan cepat kan? Amung ya. Ini SMK ini kelihatannya nih. SMK ya. Oh, Pak Dika teh itu ya, bukan di kelas SMK. Sepertinya yang SMK itu SMA katanya udah buat RTL SMA atau SMK. Sepertinya kelas lain itu Bundune. Oke, siap. Oke, ya, Kota Bogor silakan di sana, Kabupaten Bandung di sini. Nah, udah ada nih. SMK tuh. Oh ya, ini SMK nih. SMK katanya ya. Kalau enggak SD, SMP kada rempelkeun. Mohon. Oke, itu ya satu untuk produk kita RTL. Yang kedua nanti ada LK, LK yang harus dikerjakan. LK yang harus dikerjakan mana ini? Link LK-nya saya kasih dulu. Nah, ini ada LK, lembar kerja, yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan mau diapakan yang 9 dan 37 sekolah yang memang belum, statusnya masih belum kirim, gitu ya. Silakan diklik. Diklik linknya. Oke, nanti akan terlihat. Ya karena kita online ya semuanya, jadi banyak-banyak link yang harus diingat-ingat. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman silahkan sesuai dengan jenjangnya. SD udah SD berarti beres ya. Ya udahlah, LK-nya enggak. Ini SMP berarti saya nih kalau ngomong di sini. SMP Kota Bogor dengan Kabupaten Bandung itu langsung dibuka spreadsheet-nya ya. Jadi kita tidak melakukan download gitu ya. Jadi kita akan bekerja langsung di LK. Jadi ini online ya. Nah, lihat apa yang harus dilakukan. Tugas teman-teman adalah mengisi kolom keterangan. Pada sekolah yang memang terdeteksi harus Cipara ini, Ibun. Mana? Oh iya teh naon dia? Iya naon dia? Nama-nama sekolah ya, udah oke kan ini mah? Udah oke ini. Ini kan, nah ya, ini lihat. Ini kan ya. Ininya lihat yang di detail saja, yang di detail Kabupaten Bandung. Nah itu Bandung. Ini ada 37 kan ya, 37.
sekolah yang terdeteksi harus dikonfirmasi. Nah, maksud kami adalah, nah ini untuk kasus-kasus seperti ini, yang konfirmasi ya. ya Cimenyan nih, di Cimenyan, nah ya orang Cimenyan nih dia atau napi Ada seneng Cimenyan. Oke, Bina Bangsa School Bandung. Nah, ini kenapa? Ini statusnya konfirmasi. Nah, harus dilakukan deteksi pada sekolah Bina Bina naon tadi teh? Bina Bangsa apa? Bangsa. Bina Bangsa ini kenapa dia belum kirim? Nah, oke ya itu ya intinya harus mengisi kolom keterangan ini. Nah, termasuk konfirmasi ya. Ya, termasuk tadi misalnya, oh Bu, saya sudah tahu ini sekolahnya tidak aktif, sudah tidak aktif. Tuliskan di sini sekolah tidak aktif, misalnya seperti itu ya. Itu ya. Terus kalau misalnya sekolah yang tadi salah kirim, gitu ya, salah link. Gitu. Nah itu sekolah salah link, harus mana itu silakan gitu ya. Kalau merasa lebih aman kembali, misalnya seperti itu bisa bolehlah seperti itu. Kecuali NPSN ya. Nagreg, SMP 1 Nagreg nih. Kenapa ini konfirmasi ya? Nagreg? Pak tadi tuh Pak siapa Nagreg teh? Pak Suryana tuh Nagreg tuh, Pak Hendra Suryana. Hendra bisa monitor? Halo Pak Hendra. Pak Hendra, di mana ya? Bukan. Ya Pak? Gimana Bu? Ini SMP Nagreg ya? Ini kasusnya seperti ini, SMP Negeri 1 Nagreg katanya. Kalau dari kami itu masih belum ada tuh, belum kirim. Kira-kira gimana Pak? Apa yang bisa? Kayaknya NPNS-nya kurang 1 digit Bu. NPSN. Kurang 1 digit itu Bu, kayaknya Bu. Mungkin ini NPSN-nya katanya Bu Nuni kurang 1 digit. Ya Bu. NPSN-nya. Aduh. Halo, kira-kira Bu Nuni? Oke, ini. Halo? Ya, Bu. Ya. Ada aku? Ada. Silakan Bu Nuni. Ini, jadi gini, perhatikan lagi di LK ini bahwa SMP 1 Nagreg, ini di bawahnya Nagreg ya? Iya, betul. Nah, oke. Berarti ini harus ini bisa diabaikan. Ini berarti sudah kirim nih. Nah, seperti itu. Berapa kali kirim ini ya? Ya, nah ini kasus ini nih. Ini juga masukan untuk tim pengembang ya. Artinya dia harusnya memblok untuk yang lama ya. Di pertama. Dan ini akan kemungkinan yang akan dibaca adalah ketika 10.56 ini nih yang dia terakhir ya. Akan dikirim itu. Oke, gitu ya. Berarti clear. SMP 1 Nagregnya. Ini 3 Cileunyi, ini 3 Cileunyi. SMP 3. Ya, SMP 3 Cileunyi ya. 3 Cileunyi ini memang harus dikonfirmasi. Jadi mohon bantuan. Nah, setelah dikonfirmasi diketahui akar masalahnya apa. Nah, ini tuliskan di kolom keterangan ini ya. Jadi gitu tugasnya. Untuk yang Kabupaten Bandung dan Kota Bogor, silahkan pastikan yang konfirmasi ini ditemukan masalah sehingga diketahui solusinya ya. Itu ya. SMP 3 Pangalengan nih, Pangalengan. Oke. Dilihat saja ya LK-nya ya. Link LK-nya sudah saya kasih. Silakan perhatikan. Isi di keterangan ya. Isi di keterangan di kolom ketiga kesininya pinggirnya. Iya. Sekarang kita ke Kota Bogor. Kota Bogor SMP hanya 9 kan? Hanya 9. Nah ini nih. Di KTB. Sorry. Nah ini ya.
Kota Bogor, Bogor Barat, ini ada SMP YKTB Bogor, ini belum kirim. Ada yang bisa memperkirakan ini kenapa? Ataukah yang sekarang bisa deteksi kan sekolah aktif atau tidak? Aktif atau tidak? Itu NPS-nya kok lebihnya, NPS-nya Bu Nuni itu. Mana ini? YKTB. Nah, ini kan kayak begini, ini bisa dikira, Sepertinya ya. bisa dideteksi NPS-nya itu. NPSN sehingga ini solusinya harus di email respon tadi diperbaiki. Respon ya. Oke, seperti itu ya. Berarti di sini isi oleh siapa ya? Oleh yang wilayah kerjanya di sini atau oleh siapapun lah yang sekarang hadir gitu ya. Bogor Barat ya, wilayah Bogor Barat tuh. Salah NPSN misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini swasta ya? Swasta tuh kayaknya enggak, itu kelebihan kayaknya. Kota Bogor Ibu konfirmasi. Ya, gimana tuh? Pak, silakan Pak. Untuk Kota Bogor YKTB masih aktif, Pak. Nanti kita perbaiki 3 hari ke depan ya. Oh iya. Masih aktif. Masih aktif ya? Ya, masih ada. Bapak, berarti ini kasusnya adalah salah NPSN. Salah NPSN, iya betul. Kebetulan dekat dengan sekolah saya kebetulan. Dekat Pak. Alhamdulillah. Makasih Pak. Siapa? Biasa beri jalan-jalan Pak. Dan nyamannya. Iya Pak, siap. Hanya satu berarti Pak ya, YKTB aja Pak. Hanya satu, Bogor udah mantap nih. Iya. Oke, siap. Yang memang harus dikerjakan di sana ya. Alhamdulillah saya dapat kabupaten kota yang memang tidak terlalu signifikan ininya. Udah bagus datanya. Oke, siap. Itu ya. Jadi silakan dibuka lagi. Takutnya saya ada yang